berdua dulu nih, ada apa sebenarnya? Berdua. Ya, kemudian tadi pagi habis live Trans TV. Terus tadi kita habis jalan-jalan. Habis makan. Tadi kan dari Bandung, saya Jakarta, saya lagi ya menikmati Jakarta kembali setelah dari turun gunung mencari pesulap merah. Gimana Anda? Itu aja. Ya, terus ada job barengan, ya udah. Terus sekarang mau makan malam bareng. Kebenaran ada wawancara, ya udah mampir dulu nih di sini. Kenapa Mas? Jadi udah lama nih hubungannya nih, apa gimana? Gimana sih awal kedekatannya? Kapan? Terus cerita gimana caranya? Oke. Kamu itu. Oh, aku ya. Awal kedekatannya kita bertemu udah lama banget, udah 15 tahun lebih. Terus kemudian mantannya dia temanku juga. Sahabatnya dia. Temanku juga. Nah, kemarin pas aku habis bikin mantan gue yang mana nih? Yang mana banyak banget mantannya. Udah kan mantan, Sama tapi kan ya. kita ngomongnya sahabat. Iya, sahabat. Jadi dari beberapa mantanku cuma yang satu sahabat sahabatnya. siapa? Yang depannya Tela. Oh, Iya. belakangnya Kak. Iyalah. Ya salam buat Eka ya. Enggak dong. Ini dong Eka. Oh iya. Apa TL? Apa TM? Atau TN? Banyak ya? Iya banyak ya. Atau TG gitu. Oh, ya. yo. Bukan belakangnya kan G juga. Oke. Iyalah, baiklah. Ya. Nah, udah gitu terus kemarin itu lagi ada bikin konten. Ya. Termasuk video Ya kan klip. mau bikin video klip gitu kan. Lagi cek lokasi. Terus kemudian Sandy ada di Bandung, telepon-teleponan. Ya udah aku temenin. Temenin lah sama dia. Terus bikin konten segala macam Iya. komunikasi intens terus, termasuk yang viral hijab aku itu yang aku pakai hijab. Nah, waktu aku lagi kabuyutan kan, kabuyutan Geger Kalong, lagi selawatan, nah, beliau dateng, lagi ada hajatan ya, ada jabatan ya, terus Aku dia dapat bikin jabatan tumpengan, baru, bikin tumpengan. dateng ke salawatnya yang di kabuyutan ya, Iya, di tempatnya Dokter Aba Yusuf Baktiar. ke gurunya Sandy. Ya Gitu. udah dari situ Terus telepon. kocak banget. Dan hijabnya viral kan, yang waktu viral banget itu. Iya. Karena kan nggak pernah pakai hijab terus pakai gitu kan. Fotonya sampai 3 juta lebih yang nonton. Oh, more than that. Iya, lebih dari 3 juta malah ya. Iya. Terus dari situ komunikasi terus akhirnya aku juga bolak-balik ke Bandung, ada abang angkat aku juga di Bandung. Ya. Ya udah kita akhirnya mulai dari situ intens sampai sekarang udah kurang lebih 3 bulanan ya. Udah lumayan 3 bulanan dan kita intens. Berarti komunikasi intensnya awalnya itu gara-gara pakai hijab atau gimana nih? Gara-gara aku ke Bandung, aku dapat jabatan baru. Terus kebenaran telepon Sandy juga lagi ada di Bandung. Iya, aku Kita undang beli kamu kan itu. ini mau syukurannya di tepatnya aku di Dokter Aba Yusuf Baktiar di Kabuyutan gitu Iya. kan. Ya udah, akhirnya bikin syukuran di masjid. Itu awalnya, tapi kalau udah kenal udah lama, udah Kenalnya udah 15 over tahun 15 years ya. Dari kita zamannya ABG Ting ting. tahun-tahun. Ting dong. Kan seumuran soalnya kan. Ini seumuran. Angkatan tahun 2000 ya. Yoi, anak selatan. Rencananya gimana nih? Kan udah ada hubungan pasti saling cinta itu ntar kedepannya bawanya kayak gimana nih? Mungkin dari Bang Sandy Apa maksudnya gimana? bawa hubungan Langsung ngeblank dia. Tanya dong. Oh, Apakah ada Loh. udah ada arah yang Nah, gini. serius? ada rencana Laki-laki itu kan rencana. boleh milih, tapi kan wanita itu boleh nerima dan nolak. Jadi Oh, kan betul. balik lagi ke kamu. Oke, baiklah. Loh. Iya. Berarti dari Bang Sandy-nya sendiri ini memang sudah ada rencana untuk Iya. bawa jenjang lebih ke tinggi. jenjang lebih serius? Iya, Ini kayak kalau pertanyaan Sandy mah bukan yang maunya beda serius kok malah jadi dulu. yang kesini sih. Kalau Sandy sih maunya serius. Terus aku bilang sama dia, ya pokoknya kita jalanin dulu, kita Oh, deket iya. dulu ya. Soalnya kan malu nanti takutnya terlalu cepat-cepat tahu-tahu amit-amit kalau sampai Ya. nanti gagal lagi kan malu. Kita kan udah pernah ngalamin banyak hal ya. Iya. Ngalamin kegagalan-kegagalan, paling nggak kan kita lebih aware ya. Iya, terutama dia kan yang gagal. Kalau saya kan masih pacaran aja. Kamu juga pernah kan? Aku pernah tapi kan banyakan kamu. Oh? Iya kan banyakan kamu. Oh, banyak kan aku ya. Iya, jadi ya Iyalah. begitu. Jadi berhubung takut nanti gagal. Iya. Pokoknya kita PDKT aja, anggap aja kayak umur 20 tahun lagi lah. Iya, Kan umur back to 40 20 itu, ya. Umur 40 itu kan lagi puber-pubernya ya kan. Iya juga ya. Lagi uber-ubernya. Tadi dibilang banyakan Bang Sandy insecure gak? Hah? Insecure gak? Kalau untuk nikah sih banyakan dia, kalau pacaran banyakan gue. Iya, kayaknya. pertanyaan kamu kan.
Jadi saya insecure. Iya, Tapi kalau dia bilang insecure. banyak juga ya mungkin nggak insecure kali, Ya, santai aja kali. gue santai aja. Kalau buat nikah gue insecure, pasti kan banyakan dia. Kalau pacar pasti banyakan aku. Nah ini Kayak itu. poinnya kan, kalau PDKT aku yang insecure mungkin gitu. Kalau mau saya murusin untuk jenjang pernikahan dia yang insecure kan gitu. Nah, Tantangan kayaknya ya nih. kalau aku kan orangnya belak-belakan. Iya, iya, Aku iya, suka iya. munafik. Kalau Iya. cewek lain sosok. Nah tuh aku yang sukain dia imut, itu. So ini so itu. Aku Apa suka adanya. dari dia tuh itu apa adanya. Itu lebih enak seperti itu kan. Di belakang totonya so imut so ini, di belakang tukang selingkuh, ngapain mendingan Kayak kayak dia, gue apa ya kan, adanya. aku pernah diomel-omelin sama dia sampai akhirnya aku bentar ya, istirahat dulu murah. Tapi bagus, setelah itu akhirnya aku revisi gitu. Oh ya bener loh, tapi perkataan dia benar gitu. Jadi membuat aku tuh lebih open gitu kan. Sehingga akhirnya itu yang membuat aku suka sama dia. One point dengan berbagai Different poin than yang another lain. girl. Hah? Different, right? Ya, Than different. another girl. Ya mungkin dia Ngapain smart jadi ya, munafik? mungkin dia smart dengan from experience-nya, jadi dia tahu tentang pengalaman hidup, jadi apa yang harus dilakukan gitu. Jadi aku mendapatkan masukan yang smart juga, jadi enak gitu loh. Iya kan? Untuk menjalani hidup. Iya. Tapi karena emang Kak Berbi punya pengalaman juga kan dengan Iya, agak susah gak sih Bang Sandy as a leader? Leader, Ya. gimana pacaran sama aku? Oh, it's okay. Maksudnya kita tukar pikiran dong, diskusi Dia yang kan. banyak belajar jadinya. Nggak masalah gitu. Jadi Iya. kita harus menerima, saya harus menerima gitu. Bisa dia lebih tahu, ya saya terima. Karena kan selama ini kan dia merasa ya mungkin normal. Karena kan mungkin biasanya dapat cewek kan di bawahnya dia. Yang mungkin jam terbangnya banyakan kamu, pas dapatnya aku langsung dia nggak bisa, kita berdebat tapi 5 jam tuh debatannya kalah gitu. Akhirnya dia TKO. Semenjak itu sekarang kalau udah debat lebih dari 2 jam mendingan dia mengundurkan diri gitu loh, karena udah tahu pasti ujung-ujungnya kalah. Dan iya, jadi udah nggak bisa egois lagi. Kalau dulu kan egois banget. Ya jadi ring aja menang TKO. Apalagi debat. Apalagi debat. Aduh, abis. Mungkin saya bisa silat tapi dia jago silat lidah. Iya, iya. Tapi Kak Berbi ada kayak tuntutan gak sih ke Bang Sandy gitu? Kalau aku Kayak sih harus, Bang Sandy harus begini apa harus begini? Oh iya, jadi gini, kalau kemarin dia banyak banget lebih ke meditasi kan, lebih ke healing gitu. Tapi 3 bulan terakhir ini aku yang ngingetin Sandy, jangan cuman meditasi aja, tapi life must go on. Kamu kan juga tetap harus banyak pemasukan, tetap harus banyak kegiatan gitu kan, terutama yang menghasilkan, karena kan ini udah mau akhir tahun, banyak yang dikejar juga, apalagi kan udah punya anak juga, nggak cuma mikirin diri sendiri gitu loh. Jadi Ya. walaupun diri sendiri udah masuk di zona aman untuk gue cuek aja deh misalnya, yang penting gue mau healing diri dulu, tapi kan banyak keperluan lain juga yang akan pasti membutuhkan kamu. Jadi ya akhirnya aku orang pertama yang bisa mengegolkan Sandy sampai akhirnya hari ini proyek pertama dia kembali lagi ke entertainment gitu. Ya, salah satu aku kan memang proses healing. Proses healing from ya pasca kemarin kan ya tentang kegagalan. Jadi wajar saya melakukan hal itu, dan kedua juga kan saya lagi dengan proses healing itu kan saya menemukan hal yang baru. Jadi kan mengenal jati diri itu kan nggak langsung kenal gitu kan. Jadi salah satunya mengenal budaya. Jadi saya mempromosikan budaya dengan cara mengenalnya kan. Jadi kan bagaimana kita mencintai budaya kalau kita tidak mengenalnya kan itu dulu. Saya kenal dulu kan. Nah dari budaya ini akhirnya saya belajar pertama silatnya, silat buhun, tradisional buhun di negara Kabupaten Geger Kalong. Jadi ya saya belajar di situ dengan para pupuhu namanya kan. Para kalau di internasional itu bilang the grandmaster. Nah, makanya namanya kan kabuyutan. Kabuyutan itu seperti kayak di Kanazawa di Jepang. Ya. Ya kan, di Nagasaki sama Hiroshima. Ini ada namanya Kanazawa. Nah, Kanazawa itu kabuyutannya Jepang. Nah, saat waktu dibom sama sekutu pada waktu itu sejarahnya, itu kan pada kalah kan, dikuasain. Nah, yang tidak dikuasain itu cuman Kanazawa. Nah, kenapa? Karena mereka memegang tonggak sejarah di dalam daerah tersebut. Nah, sama seperti kabuyutan yang ada di Indonesia. Jadi banyak banget sejarah-sejarah yang ada di Indonesia melalui kabuyutan yang dipegang oleh para pupuhu ataupun the grandmaster. Jadi mereka tuh yang megang sejarah-sejarah Indonesia gitu. Dari Sundanya, ternyata Sundanya banyak banget namanya Sundaland, bukan Sunda Empire ya, tapi Sundaland gitu. Jadi 2/3 dunia. Jadi wow, luas banget kan wilayahnya Sundaland itu. Ya. Artinya mungkin aja kita brothers or sister dari para kayak genealogi ya. Genealogi leluhur kita, oh mungkin kamu gini, saya kamu di Padang, aku di Padang, siapa tahu kita ada turunan juga sama. Nah kayak gitu kan, itu menarik buat saya. Karena apa? Bibit, bebet, bobot.
Ya kan, saat kita mengenal jati diri itu kan pertama kita mengenal bibitnya. Ya. Setelah itu bebet bagaimana effort kita untuk mendapatkan bobot kita, kan itu. Nah, disinilah makanya makin seru, akhirnya udah kayak terlupa waktu ya untuk ngingetin dia. Thank you ya. Karena aku orangnya kerja banget kan. Dan sekarang yang manajerin Sandy jadinya aku ya. Ya, Kabir She's juga my manager. belajar seperti apa yang dipelajari Bang Sandy ya, kayak budaya. Kalau budaya kemarin aku sebetulnya dapat sebutan juga ya, tapi masih dirahasiain ya. Iya, aku diangkat juga kemarin untuk jadi apa dong? Kamu aja yang jelasin. ya dia diangkat untuk menjadi ambassador untuk yayasan rumah silat ya. Iya. Gitu, salah Di satu daerah Bandung. di Kabuyutan kan banyak guru. Nah, termasuknya salah satunya maha guru, namanya Guru Dende Surahman. Jadi beliau ini emang ahli dalam silat ya, apalagi tradisional silat. Dia bisa nge-mix martial art, jadi dari semua silat Pagura dikumpulkan, dijadikan satu dalam rumah yayasan silat. Nah, beliau ini salah satu jadi brand ambassador-nya gitu. Ya, ternyata kan dia emang terahnya juga kan dari Sunda ada gitu. Aku ya ada keturunan raja juga dari keluarga. Jadi kemarin dapat gelar lah di situ. Ya itu yang memakai hijab itu sebetulnya. Ya, yang diberikan gelar Salah dari satunya. Aba Yusuf Baktiar, dari Dr. Aba Yusuf Baktiar gitu. Salah satu kupu untuk Grandmaster yang tahu sejarah gitu. Guru itu kayak guru gitu ya. Iya, the Grandmaster. Jadi kan guru itu kan ada tatanan. Jadi ada yang paling tinggi, saya itu ada guru-guru di bidang apa gitu kan. Ada guru di bidang silat, guru di bidang metafisika, guru di bidang herbal, guru di bidang pendidikan gitu, banyak gitu. Dia under oleh Kupuhu, the Grandmaster seperti itu. Tapi ada nyentuh-nyentuh metafisiknya juga. Ada metafisika juga ada. Jadi kayak lebih ke natural resources, misalnya kayak contoh bambu hideng atau bambu waregu gitu-gitu kan. Itu ternyata ada hal-hal yang bisa di-collect ya. Dari natural resource itu sehingga akhirnya bisa bermanfaat buat banyak orang gitu loh. Ya seperti itu gitu. Jadi interesting banget sih. Apalagi itu kan di daerah Bandung ya. Di daerah Bandung kan tempatnya dingin loh, asik ya. Dingin banget, enak Buat banget healing, belajar di situ. terus tenang, nyaman di daerah-daerah Kalong kan daerah gunung kan, dikelilingi 7 gunung ya. Ya. Jadi tempatnya buat healing bagus banget. Saya suka banget di Bandung gitu. Untuk bener-bener 3 bulan ini kayak saya, ya mungkin orang banyak bilang saya beda gitu kan. Lebih kayak fresh ya. Lebih fresh, di kayak ya gitu. Karena emang saya enjoy. Tapi ya diingetin sama dia, ya jangan terlalu enjoy juga. You have to think the world gitu kan. Yeah. Not just think about the end. Bang Sandy ini thinking about metafisik. Ya, Yang lagi ngetren lagi viral sekarang itu pesulap merah. lagi virus kali ya. Viral. Not viral, but virus. Iya. Bener nggak sih? Gitu. Karena apa ya? Ya saya kan bilang itu nantang dia. Maksudnya nantang dia kenapa? Ditunggu loh sama guru saya, Guru Yares Ginar. Kenapa? Ya pakailah adab. Jadi itu mau diajakin ketemu guru saya untuk ngopi, diajarin adab tentang tata bahasa di dalam hal statement. Lihat statement saya, apakah saya menggunakan tata bahasa yang kurang tepat? Tidak. Justru saya dengan menghargai dia, karena dia kan basicnya seorang mualaf. Artinya dia masih belajar. Artinya dia masih junior. Masih banyak yang lebih senior di dalam bidang apapun. Di dalam agama aja dia masih junior kan gitu. Saya aja masih nganggap saya masih junior gitu. Masih banyak guru agama yang lain atau ustaz atau kiai-kiai atau habaib-habaib yang lain gitu loh. Walaupun saya juga baru 8 tahun kan belajar Islam kan gitu. Nah, apalagi dia seperti itu. Maka saya ngasih tahu, udahlah jangan kayak gitu, jangan ngebuka-buka itu ilmu itu banyak, luas. Bener nggak? Nah, apalagi dia bilang memukul rata semua. Saya nggak nyalain dia, misalnya memang ada yang salah, ya udah salah. Tapi bukan berarti terus dengan akhirnya banyak orang kan kayak arogansi, sehingga akhirnya merasa dia paling hebat, paling tahu, sehingga akhirnya semua disalahin. Ngerti nggak? Nah itu yang nggak bagus gitu loh. Jadi dia harus pakai adab atau dengan ilmu padi. Walaupun yang satu ini benar, ini kan bukan karena kamu. Mungkin pada waktu Tuhan memberikan kamu, mengizinkan kamu untuk membuka tabir itu. Tapi bukan berarti terus kamu akhirnya dengan percaya diri membuka tabir semua yang lain gitu. Ya kan? Bener nggak? Yang berikut adalah adab. Adab itu gitu, misalnya kita mau membuka tabir itu, ya tanya dulu sama beliau-beliau ini, boleh nggak, izin ya gitu. Terus lihat juga rekam jejaknya beliau-beliau ini, apakah merugikan orang lain. Ya kan, nggak kenal maka nggak sayang kan. Jadi itu gitu loh.
Ya sekarang kan akhirnya nanya minta dukungan para ustadz, kiai gitu-gitu kan, ya bagus. Lebih baik dia belajar dulu deh agamanya dulu gitu loh. Dan dia dalamin juga apa yang profesinya dia sebagai YouTuber, sebagai konten kreator, dia udah fokus itu. Tapi masih banyak cara untuk ngedapin duit di YouTuber dengan tidak menyakiti orang lain, dengan tidak menjatuhkan orang lain gitu loh. Tapi itu yang Edukasinya bagus, edukasi bagus, tapi kalau berlebihan jadi nggak bagus, ya kan? Akhirnya membuat pertentangan banyak orang jadi ricuh kan, dan akhirnya kan dia dilaporin tuh di Polda Jawa Timur kan, ya kan itu akibat dia sendiri. Makanya saya sebagai senior di dunia entertainment, berarti kan YouTube itu medsos kan, berarti entertainment, media, ya kan saya 20 tahun di entertainment, makanya saya mengingatkan dia wajar, kecuali saya bukan seorang entertainment, kecuali saya bukan seorang artis. Kalau saya begitu nggak ada korelasinya. Saya seorang seni dan saya lagi belajar budaya, dan budaya itu luas. Metafisika, herbal, semua ada di dalam budaya. Ya kan? Di payungnya lagi budaya, bahwa itu adalah sebuah produk budaya. Nah kalau misalnya dia seperti itu, ya kasihan dong. Budaya ini luar biasa loh, di Indonesia ini banyak banget. Di tiap-tiap daerah tuh punya aneka ragam kearifan lokalnya yang akhirnya inspire people. Banyak orang-orang internasional datang ke Indonesia karena apa? Melihat budayanya. Saya belajar dulu waktu di zaman dulu 2013 ketika saya ke Amerika, saya tanya sama orang Amerika kan, "You guys know Indonesia?" Dia bilang, "Indonesia, come on. You guys know Indonesia?" "Oh, which part of Bali?" Nah, ya kan? Pada waktu itu. Karena apa? Culture-nya di Bali itu bagus, sehingga akhirnya orang lebih tertarik dan mengenal Bali. Nah, coba kalau misalnya setiap daerah-daerah, baik di Kalimantan, di Dayaknya, Banten, Baduinya, Sunda, ya kan, kabuyutan-kabuyutannya, di Geger Kalong, semua di Garut, diangkat, wow. Pasti langsung, Indonesia, wow. Right? I want to come to Indonesia, gitu kan. Ayo, let's go to Indonesia, let's get inspired. Then they will talk to everyone that Indonesia is very good, something like that. Apakah Ya kan? abang juga akan melakukan langkah yang sama seperti Persatuan Dukun Indonesia atau pihak lainnya untuk Jadi gini. melaporkan Marcel ke polisi? Semua udah ada bagian-bagiannya, ya nggak? Jadi udah sampai masuk ke dalam ranah hukum itu sudah. Nah, saya berporsi untuk mengingatkan, ya nggak? Mengingatkan dia supaya akhirnya sadar, ya nggak? Makanya kan saya bilang ajak ngopi. Nah, saya bilang juga mau tes ilmu, belum tahu ilmu yang sebenarnya, simple gini aja. Ilmu yang paling tinggi dalam silat itu apa? Silaturahmi. Itu aja dulu, ya kan? Makanya saya ngajakin, mau nggak silaturahmi? Pakai ilmu mas saya dalam hal itu dulu lah. Kan saya undang. Tapi nanti ada apa yang mau dibicarakan, mungkin apa yang ada tantangan nggak buat dia? Maksudnya sekalian ada pembuktian nggak? Gini, saya mau nasihatnya seperti sekarang ini. Saya memakai ilmu apa? Ilmu dialektika, ilmu tata krama, ilmu adab. Itu aja dulu. Nah, berikut nanti bicara sama guru saya, ya kan? Salah satu guru saya, dia dari Kabuyutan. Nggak apa gitu. Maksudnya biar dia tuh lebih kayak saya nih, pengalaman saya ya. Saya waktu 2016-17 saya keliling Jawa. Saya ke Jawa Tengah, saya ke Pekalongan, saya ke Keraton Jogja, saya ke Jawa Timur. Saya ingin get inspired, saya ingin menambah ilmu dengan apa? Ya memakai adat, sopan santun, kulo nungun, cium tangan para guru yang saya terinspired, berterima kasih kepada mereka dan memuliakan mereka. Ya kan, dan akhirnya hubungan kami dekat dengan mereka. Bahkan di Jogja Keraton, bahkan di Pekalongan, Kandu Solawat, bahkan di Jawa Timur, pesantren-pesantren kan, ya mereka semua baik gitu, di Ora Aji dengan Gus Miftah gitu. Jadi buat saya tuh lebih nyaman gitu, enak gitu. Jadi diterima di mana aja, ya kan? Nah kalian sekarang kamu kayak si pesulap merah seperti ini, ya kan? Kan jadi nggak nyaman dianya sebenarnya. Makanya kan minta pertolongan tuh, sampai minta pertolongan kiai ustadz kan? Ya. Kan harusnya nggak perlu begitu. Just say sorry, minta maaf, datengin para asosiasi dukun juga, ya kan? Untuk apa? Untuk silaturahmi tadi.
saya kasih ilmu sedikit tuh tadi, silaturahmi. Udah selesai ya, saya kan bisa santai lagi sama kamu ya. Oke, Bang, tapi kan Bang, dia kan menyuarakan apa? Iya, edukasi. Ya. Ya. Kenapa dari paranormal itu kenapa menurut Abang kenapa enggak Marcelnya disantet aja gitu? Itu kenapa Bang kira-kira? Maksudnya Ya Marcelnya nantang gitu. disantet aja gitu Mas. Dia yang Kira-kira nantang itu gimana? disantet gitu. Iya. Dia menantang para dukun nyantet dia gitu. Bukan Dari pihak dukun dari pihak bukunya menurut Abang kenapa enggak ngambil langkah. ngambil langkah? Udahlah santet aja Marcel. Ya enggak, ini namanya kan dibilang Marcel ini anak kemarin sore. Kan gitu. Dan juga kita melihat dia sebagai seorang mualaf. Berarti dia lagi belajar. Ya kan? Justru bagus dong kalau para dukun nggak main langsung santet begitu kan berarti tetap menghargai kan. Karena kan setiap orang punya hak dan kewajiban masing-masing. Dalam arti mentang-mentang dukun karena dia nggak terima main santet itu juga kan nggak boleh juga. Itu sama aja membunuh orang. Iya. Jadi makanya kita nih yang merasa para senior kita ikut membantu mengomentari untuk Mewakili. memperbaiki mungkin sifat-sifat dia yang kurang baik ya kan untuk lebih menyadarkan lagi dan pastinya kita memberikan kesempatan Oh, iya. untuk Marcel gitu jangan sampai karena kan banyak juga yang nitip hal ya terutama mentor-mentor kita kepada Sandy kepada aku untuk tolong dong bantu ingatkan lagi gitu jangan sampai nanti akhirnya kita udah coba pakai cara baik-baik ajak ngobrol ajak bicara akhirnya tidak digubris nah udah para dukun main bertindak masing-masing sesuai dengan Pokoknya memang kebiasaan mereka, prinsip banget bahaya ini deh. banyak yang WA-in. Ada yang mau nantang dia jalan di bara api. Ada yang awas kalau dia ganggu jari kecil petir saya kotak petir saya. Itu banyak banget yang WA saya. Tapi saya tenangin dulu. Justru saya ini mau ketemu sama dia mau menjelaskan itu. Ya walaupun misalnya nggak ketemu sama dia, semoga ini bisa didengarkan oleh dia, sebuah jadi pelajaran buat dia. Gitu loh. Karena apa? Banyak sekali. Dia jangan mengikuti coping skill dengan orang-orang katanya dia bisa menantang semua dukun dunia yang zaman dulu gitu kan. Belum tentu ilmu kamu seperti beliau-beliau itu yang dulu gitu loh. Dan buktinya masih ada sampai sekarang kok ilmu-ilmu itu. Ya kan? Artinya apa? Gaib itu ada dan kita tinggal menghargai, menghormati. Juga kita juga tidak terlalu akhirnya kayak apa namanya itu yang namanya klinik-klinik itu yang kayak worship itu. Apa sih namanya? Jadi kayak pesugihan. Ya no gitu loh. Ya, jangan gitu loh. Maksudnya kita juga jangan terlalu kita percaya dengan gaib tapi kita tidak boleh jadi kayak tunduk sama gaib. Kita harus seimbang. Kan tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali penyembah Allah. Jadi ada keseimbangan. Setuju gak? Bang, ini ada video abang yang abang ditonjok terus orang yang nonjok itu mental. Ah. Nah, tapi di video Marcel, Pak Marcel juga mempraktekkan itu. Di video kalau di Marcel beda. Ada dua versi karena yang pertama nonjok habis itu mental. Nah, kalau Marcel sendiri yang nonjok itu kena. Itu gimana, Bang? Konsepnya itu gimana sih, Bang? Makanya kan tadi saya bilang waktu di pagi-pagi yang biar si Dewi Persi juga komen ya. Ya memang di daerah-daerah Banten itu banyak gitu. Memang itu untuk apa? Emang ilmu-ilmu itu ada dan memang tujuannya untuk melindungi diri dari orang-orang jahat, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu faedah dari ilmu tersebut gitu kan, untuk melindungi diri dari orang jahat. Jadi ketika orang mau nyerang kita, orang itu akan mental dengan kalau dia punya niat jahat. Kalau dia tidak punya niat jahat, kayak misalnya Marcel dimukul apa yang cowoknya tadi yang pakai ilmu itu kan masuk. Kenapa? Marcel nggak punya niat jahat. Karena dia tahu ilmu itu sebenarnya. Ngerti maksudnya? Jadi emang kalau Tapi kan ada itu niat dibuat jahat jadi aja. seni. Seharusnya itu kan dibuat jadi seni, atraksi sehingga akhirnya inspiring people. Tapi kalau digituin jadi akhirnya nggak asik banget sih ya gitu loh. Kemudian mungkin itu adalah sebuah profesinya mereka kan. Sehingga akhirnya mungkin mereka dari situ kan bisa seru, bisa akhirnya mendapatkan rezeki kan. Kayak atraksi loh. Tapi kalau misalnya itu dibuka akhirnya apa? Profesi mereka hilang. Kecuali kalau misalnya orang itu merugikan orang lain ya. Itu boleh, saya pun setuju, saya pun dukung. Misalnya Marcel melakukan hal itu dan emang terbukti orang itu merugikan orang lain, kan ada hukumnya, ada payung hukumnya. Kan ada pihak polisian yang akan mendukung, benar nggak? Melindungi setiap warga negaranya, benar nggak? Itu, jadi santai aja gitu. Jangan akhirnya buat kepentingan konten, kepentingan YouTube, akhirnya malah merugikan banyak orang. Right? Jadi semuanya nggak bisa disamaratain.
Nah semua nggak bisa kita sama ratakan. Ya kita aku ya sama Berus pemikiran ya. Emang udah connect ya. Oke, terakhir nih Kak, untuk Bang Sandy dan apa pesan-pesan untuk Marcel supaya mungkin bisa berubah, mungkin ada edukasi yang harus Ya pokoknya buat Marcel ketika kita mau mengedukasi, berbicaralah yang bijak gitu. Jadi jangan terlalu menyudutkan karena belum tentu semua bidang itu akan menerima pendapat kamu walaupun niatnya baik, tapi kadang niat baik juga belum tentu dapat diterima orang banyak. Jadi cobalah lebih bijak lagi untuk bisa mengedukasi yang lebih pintar lagi. Jadi tidak membuat orang lain banyak tersinggung. ini malah ngebuat pecah Ini belah kan jadi nggak sih? kontroversi, jadi pecah belah. Nah, kontroversi dan bisa ditunggangi oleh orang-orang yang nggak berkepentingan. Betul. Maksudnya kan? Oh iya. Ya, ngerti ya? Jadi yang tadinya Jadi nggak ada or- panggung, jadi ya udah ucuk-ucuk. Gitu. Justru tujuan saya udahlah, nggak usah ribut-ribut, jadi bikin ricu, bikin gaduh gitu kan, masih banyak harus dikerjakan, yang lain-lain gitu. Anggap itu sebuah hiburan, ya sudah, kalau dia melakukan kejahatan atau melakukan merugikan orang lain, udah ada payung hukumnya, selesai. Tapi jangan dilebih-lebihkan kayak yang lain-lain gitu loh. Jangan disambung-sambungkan kayak yang lain-lain, sehingga akhirnya ditunggangin sama orang lainnya. Itu yang harus dipikirkan, hati-hati gitu Marcel. Ya kan? Nggak pikir sepanjang itu kan? Mudah-mudahan kita Pemikirannya? temu kesempatannya lah Ah. untuk kita bisa ketemu ya. Iyalah.